Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 54. Juiring pun kemudian tidak mengusiknya. Ditinggalkannya adiknya keluar dari bilik itu. Dengan hati-hati ia menutup pintu dan kemudian melangkah ke dalam biliknya sendiri. Sejenak Juiring duduk termangu-mangu. Kini ia sendiri pun mulai dipengaruhi oleh kegelisahan. Sebenarnya lah semuanya dapat terjadi atas Surakarta. Kekuatan Pangeran Mangkubumi memang tidak dapat diperhitungkan lebih dahulu. Ternyata bahwa kelompok-kelompok prajurit Surakarta telah mendapat serangan serentak dari pasukan Pangeran Mangkubumi. Tentu ada orang dalam yang memberikan kabar tentang rencana pencegatan senjata itu, berkata Raden Juiring di dalam hatinya, jika tidak, maka Pamanda Pangeran Mangkubumi tentu tidak akan mengetahui seluruh kelompok prajurit yang disebarkan oleh Surakarta di sekitar kota untuk merampas segala jenis senjata. Sementara itu, Pangeran Ranakusuma telah berada bersama dengan beberapa orang yang telah ditentukan untuk menyusun rencana tindakan yang segera harus diambil oleh prajurit Surakarta, sebelum Pangeran Mangkubumi bergerak lebih luas lagi. Tidak ada jalan lain kecuali membinasakannya segera, berkata Kumpeni. Jika hal itu sama-sama kita setujui, maka persoalannya adalah, bagaimana kita akan dapat membinasakan Pangeran Mangkubumi, bertanya seorang senapati. Kita harus dengan tindakan yang cepat menyergap pusat kemudi pemberontakannya. Menangkap hidup atau mati Pangeran Mangkubumi dengan beberapa orang pangeran yang lain. Mereka tentu terpencar. Jika demikian yang penting adalah Pangeran Mangkubumi, tidak semudah yang kau katakan, desis Panglima. Surakarta menyediakan pasukan sejauh dapat dihimpun, berkata Kumpeni itu, aku akan menyediakan prajuritku yang ada di Surakarta seluruhnya. Kita kepung tempat tinggal mereka. Kemudian kita binasakan. Semua bangunan kita bakar, dan semua orang kita bunuh, sehingga tidak ada yang terlampau. Menurut pendengaranku Pangeran Mangkubumi dapat merubah dirinya dalam segala bentuk penyamaran. Karena itu, untuk menghindari penyamaran yang sempurna, maka semua laki-laki yang tertangkap harus dibunuh. Siapapun mereka. Para senapati dari Surakarta terdiam sejenak. Bagaimanapun juga, pemberontak-pemberontak itu adalah keluarga orang-orang Surakarta sendiri. Namun demikian agaknya para senapati segan mengemukakannya di hadapan perwira Kumpeni itu, sehingga untuk beberapa saat tidak seorang pun yang mengatakan sesuatu pendapat. Tetapi akhirnya Pangeran Ranakusuma berkata, jika semua laki-laki dibunuh, maka akan jatuh banyak sekali korban yang tidak berarti di antara rakyat Surakarta. Para senapati yang mendengar kata-kata Pangeran Ranakusuma itu mengangguk-angguk. Mereka pun tidak akan dapat membiarkan pembunuhan yang semena-mena itu terjadi di antara rakyat Surakarta. Namun demikian mereka pun menyadari bahwa korban pasti akan jatuh di kedua belah pihak. Tetapi bukan pembunuhan dan pembantaian seperti yang dikatakan oleh Kumpeni itu. Dalam pada itu perwira Kumpeni itu pun menjawab, tetapi jika kita tidak berani bertindak tegas, maka pemberontakan itu akan cepat menjalar. Kita harus dapat menyelesaikan persoalan ini dengan tegas, tetapi bijaksana, berkata Panglima. Itu adalah kebijaksanaan, jawab Kumpeni, jika kita berani memberikan korban dengan tidak ragu-ragu, maka tidak akan ada orang lain yang berani berpihak kepada Pangeran Mangkubumi. Bukankah dengan demikian ada keseimbangan sehingga tidak akan jatuh korban-korban baru yang akan berceceran di segala tempat? Bukankah itu juga diperhitungkan atas pertimbangan yang sama dengan pertimbangan kalian? Para senapati mengerutkan keningnya. Tetapi Pangeran Ranakusuma berkata, aku dapat mengerti. Tetapi alangkah baiknya jika korban dapat dibatasi sekecil-kecilnya. Kita tidak usah mengadakan pembantaian dimanapun juga. Kita usahakan untuk mengepung tempat persembunyian Pangeran Mangkubumi. Kita tidak membiarkan seorang pun lolos. Jika kita berhasil memaksa mereka meletakkan senjata, kita akan dapat dengan segera mengenal Pangeran Mangkubumi. Bagaimana jika tidak, bertanya perwira Kumpeni. Kita bertempur. Tetapi ada bedanya antara bertempur sampai orang terakhir dengan membunuh semua orang laki-laki. Kumpeni menahan kata-kata yang sudah hampir meloncat dari bibirnya ketika Panglima pasukan Surakarta berkata, aku sependapat. Kita bertempur sampai mereka menyerah atau musnah sama sekal. Bukan pembunuhan semata-mata. Kita akan menemukan Pangeran Mangkubumi di antara mereka. Baru kemudian kita memikirkan Raden Mas Said. Perwira Kumpeni tidak membantah lagi.
Ia mengerti bahwa betapapun tipisnya ternyata masih juga ada perasaan kebangsaan di antara para bangsawan dan senapati itu. Karena itu maka jalan yang paling baik adalah menerima ketentuan itu dengan perintah khusus bagi Kumpeni, membunuh setiap laki-laki yang dijumpainya. Pembicaraan itu masih dilanjutkan. Setelah pokok pikiran itu diterima, maka mereka pun mulai membicarakan cara yang dapat mereka tempuh untuk melaksanakannya. Besok kita akan mendapat kepastian di mana Pangeran Mangkubumi berada. Petugas-tugas sandi telah menyebar, dan bahkan ada di antara mereka yang berhasil menyusup di dalam pasukan Pangeran Mangkubumi. Meskipun Pangeran Mangkubumi jarang sekal memperlihatkan dirinya, tetapi dengan usaha yang bersungguh-sungguh, orang itu tentu akan dapat mengetahui di mana Pangeran Mangkubumi itu berada, tetapi Pangeran Mangkubumi dapat berada di beberapa tempat sekaligus. Meskipun Pangeran Mangkubumi yang sebenarnya tetap satu, namun orang itu akan dapat tersipu oleh bentuk-bentuk Pangeran Mangkubumi yang lain, sehingga yang dilaporkannya bukannya tempat Pangeran Mangkubumi yang sebenarnya, berkata Pangeran Ranakusuma. Tetapi Panglima pasukan Surakarta itu tersenyum. Katanya, yang akan menyelesaikan masalah ini bukannya anak-anak. Bukan orang yang baru menyelesaikan masa berguru pada seorang pertapa. Tetapi ia adalah orang yang sudah kenyang makan asin manisnya kehidupan, yang kasar maupun yang halus. Yang badariah maupun yang bersifat lembut dan tidak kasat mata. Aku tidak peduli, potong Kumpeni itu, yang penting ia berhasil mengetahui kedudukan Pangeran Mangkubumi dengan cerdik dan mempergunakan akal. Tidak dengan dongeng-dongeng yang disadap pada cerita-cerita hayal di zaman batu. Terserah atas penilaianmu, jawab orang Senopati, tetapi untuk melawan ilmu Pangeran Mangkubumi diperlukan ketajaman indera. Kelima indera kita yang nampak, tidak akan dapat kita pergunakan, sehingga kita memerlukan indera yang lain. Kita menempuh cara kita masing-masing, berkata Panglima, tetapi kita harus memadukannya dalam suatu kerasama yang seimbang. Dengan demikian barulah kita akan berhasil. Terserahlah, desis Kumpeni itu, bagiku, akal yang jernih akan memenangkan segala perjuangan. Tetapi jika kalian masih menganggap perlu adanya kepercayaan atas ilmu hitam itu, terserahlah. Yang penting bagi kita adalah mengetahui di mana Pangeran Mangkubumi itu bersembunyi. Bukan orang-orang kembar yang disamarkan seolah-olah Pangeran Mangkubumi. Petugas-tugas sandi itu harus mempunyai ketajaman pengenalan atas Pangeran Mangkubumi yang sebenarnya. Betapapun miripnya, tetapi orang-orang yang menyamar sebagai Pangeran Mangkubumi di beberapa tempat itu tentu mempunyai perbedaan-perbedaan. Mungkin suaranya, mungkin caranya berjalan. Para pemimpin prajurit Surakarta pun merasa tidak perlu lagi menanggapi pendapat perwira Kumpeni itu, sehingga mereka pun kemudian hanya mengangguk-angguk saja. Baiklah, berkata Panglima selanjutnya, kita serahkan kepada petugas-tugas sandi, cara yang manakah yang akan mereka pilih. Tetapi kita harus menemukan dengan pasti persembunyian Pangeran Mangkubumi. Tidak ada lagi yang membantah sehingga pembicaraan selanjutnya pun dapat dilakukan. Para senapati yang dipimpin oleh Pangeran Yudakusuma itu pun segera merencanakan cara yang paling baik untuk menyergap dengan sasaran sementara sesuai dengan laporan terakhir, laporan yang paling dapat dipercaya tentang kedudukan Pangeran Mangkubumi sementara itu. Mereka akan memerintahkan petugas-tugas sandi untuk mendapatkan kepastian dengan menghubungi orang-orang mereka yang berhasil menyusup di dalam pasukan yang mereka anggap pemberontak itu. Kita menunggu 1 hari 1 malam, berkata Pangeran Yudakusuma yang menjadi Panglima pasukan Surakarta. Tidak boleh tertunda lagi, berkata Kumpeni, 1 hari 1 malam adalah waktu yang terlampau panjang. Tidak mungkin kurang dari itu jika kita tidak mau gagal, jawab Panglima itu kita harus tahu dengan pasti. Bukan sekedar kira-kira. Akhirnya pembicaraan itu pun mengambil beberapa sikap. Sikap yang harus mereka rahasiakan, agar sikap itu tidak sampai menjalar dari mulut ke mulut yang akhirnya dapat sampai ke telinga Pangeran Mangkubumi. Namun dalam pada itu, setiap senapati sudah mendapat tugasnya masing-masing pasukan yang sudah ditentukan ikut serta di dalam tugas yang besar dan berat harus segera dipersiapkan meskipun mereka tidak boleh mengetahui lebih dahulu tujuan dari persiapan mereka. Yang dapat mereka lakukan hanyalah sekedar meraba-raba. Mungkin setiap prajurit menyadari bahwa mereka dipersiapkan untuk melawan Pangeran Mangkubumi, tetapi mereka tidak tahu pasti, kapan dan di mana. Semua harus siap dalam waktu sehari semalam sejak matahari terbit besok, berkata Panglima, pada saatnya kita akan mengumpulkan mereka.
Di malam berikutnya kita mulai bergerak dan mengepung pemusatan pasukan Pangeran Mangkubumi setelah kita mengetahui dengan pasti di manakah ia bersembunyi dan berapa kekuatannya di dalam pemusatan itu. Selain pasukannya yang berada di tempat tersebut, kita pun harus mengetahui pasukan cadangan yang akan dapat membantu setiap saat, sehingga kita pun harus mempersiapkan pasukan untuk memotong pasukan cadangan mereka. Demikianlah setelah persoalan pokok terpecahkan, mereka mulai membicarakan pasukan-pasukan yang akan disertakan di dalam tugas itu. Kemudian cara yang paling baik untuk menyerang. Para senapati itu sependapat bahwa tempat pemusatan Pangeran Mangkubumi untuk sementara diperkirakan berada di salah satu padukuhan di sebelah selatan Matesi. Dan padukuhan yang paling mungkin itu adalah padukuhan Pandan Karangnangka, kita harus mengepungnya rapat-rapat di malam hari. Tidak boleh ada lubang seujung duri pun yang dapat dipergunakan Pangeran Mangkubumi untuk lolos. Pada saat matahari terbit di pagi berikutnya, kita mulai maju dan menjerat semua orang yang ada di dalam padukuhan itu, sementara pasukan cadangan harus berjaga-jaga apabila ada bantuan yang datang dari manapun juga, berkata Panglima. Semakin cepat semakin baik, selagi pengaruh Pangeran Mangkubumi belum meluas ke padukuhan-padukuhan yang lain, berkata seorang senapati. Keputusan itulah yang kemudian diambil. Dilengkapi dengan pasukan-pasukan yang akan disertakan beserta senapati masing-masing. Termasuk sekelompok pasukan kumpeni yang mempunyai kelengkapan perang yang lebih baik dari prajurit-prajurit Surakarta. Kita tidak boleh membiarkan pemberontakan itu menjalar semakin luas seperti Raden Mas Said sebelum ia terusir. Setelah Pangeran Mangkubumi, harus segera diselesaikan pula pasukan Raden Mas Said dengan cara yang sama. Menghancurkannya dengan cepat dan tuntas, berkata senapati yang lain. Nah, berkata Panglima kemudian, kita tinggal melaksanakan. Jika ternyata ada perubahan mengenai tempat persembunyian Pangeran Mangkubumi, maka sebagian besar persoalannya sudah kita pecahkan. Kita tinggal merubah beberapa bagian dari arah serangan kita. Demikianlah pembicaraan itu pun diakhiri. Pangeran Ranakusuma dengan perwira kumpeni yang ikut serta dalam pembicaraan itu, mendapat tugas khusus untuk merencanakan arah setiap kelompok. Mereka harus menyusun dengan teliti, dengan memperhatikan setiap lorong yang menusuk ke dalam padukuhan itu. Parit, pematang, pepohonan besar tidak dapat mereka abaikan, termasuk gardu-gardu dan pagar batu yang agak tinggi. Sebelum kita menyerang, kita akan memanggil setiap pemimpin kelompok. Setelah saatnya kita berangkat, kita akan menunjukkan kepada mereka, jalur jalan yang manakah yang harus mereka lalui. Setiap kelompok harus tahu pasti, agar mereka tidak saling berebut lawan, dan dengan demikian dapat menumbuhkan kelemahan dan kelengahan pada bagian-bagian tertentu, berkata Panglima Perang itu. Kita akan mempergunakan gelar induk dari arah jalan yang paling besar memasuki padukuhan itu, berkata Pangeran Ranakusuma. Di bagian lain sebagian besar adalah kelompok-kelompok yang sekedar bertugas menutup kepungan agar tidak seorang pun yang dapat lolos. Kita akan menerima keseluruhan dari rencana itu, jawab Panglima, besok pagi aku akan mempelajarinya. Dengan demikian maka pembicaraan itu pun dilanjutkan hanya oleh Pangeran Ranakusuma dan perwira kumpeni yang dianggap mempunyai pengalaman yang cukup. Sedang Pangeran Ranakusuma selain seorang senapati yang disegani, juga mempunyai bahan pengenalan yang cukup pula atas daerah itu. Keputusan yang diambil oleh Pangeran Ranakusuma dan perwira kumpeni itu pun kemudian merupakan lencana yang masak dengan segala persoalan yang menyangkut sergapan besar-besaran itu. Tetapi amatlah sulit untuk mendapat kesepakatan. Mereka mempunyai pertimbangan yang berbeda. Namun itulah yang dikehendaki oleh Pangeran Yudakusuma. Justru karena perbedaan pandangan dan sikap, maka mereka akan melahirkan rencana yang sudah tersaring. Setelah semuanya selesai, maka keputusan-keputusan itu pun disusun sebaik-baiknya dan siap untuk disampaikan kepada Kanjeng Susuhunan. Aku akan menghadap langsung, berkata Pangeran Yudakusuma, aku harus meyakinkan Kanjeng Susuhunan bahwa semuanya harus berjalan cepat sesuai dengan rencana. Jika tidak, maka kita akan ketinggalan dan persoalan selanjutnya akan berkepanjangan. Bukan hanya ketinggalan 1-2 hari, tetapi jika lebih itu sudah pecah dan beterbangan bercerai-berai dari sarangnya, maka mereka akan menjadi jauh lebih berbahaya daripada saat mereka masih tertidur nyenyak di dalam sarangnya. Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia menjawab, perwira kumpeni sudah mendahului, cepat, dan usahakan agar Kanjeng Susuhunan dapat mengerti. Pangeran Yudakusuma pun kemudian langsung pergi menghadap Kanjeng Susuhunan, sementara yang lain dapat kembali ke rumah masing-masing.
Baiklah, berikan rencana yang sudah kau susun sebaik-baiknya itu, berkata Kanjeng Susuhunan setelah menerima pangeran yang mendapat tugas untuk memimpin prajurit Surakarta mengepung pasukan Pangeran Mangkubumi. Kanjeng Susuhunan, hamba mohon keputusan sekarang, jawab Pangeran Yudakusuma, aku akan mempelajarinya. Keadaan sudah memaksa. Jika kita terlambat, maka Surakarta benar-benar akan menjadi lautan medan pertempuran yang sangat mengerikan. Di setiap pedesaan dan padukuhan akan terjadi pembunuhan dan kekerasan. Kanjeng Susuhunan merenung sejenak, Tuanku, hamba merasa bertanggung jawab atas rencana yang sudah hamba susun bersama dengan saudara-saudara hamba, para senapati dan perwira kumpeni. Rencana itu adalah rencana yang paling baik yang dapat kami susun untuk waktu yang tepat seperti tercantum di dalam rencana kami itu, kau harus memberi kesempatan aku memikirkannya, berkata Kanjeng Susuhunan, aku adalah raja. Aku bukan sekedar senapati agung di Surakarta, tetapi aku juga pelindung dan pangayoman lahir dan batin. Hamba mengerti Kanjeng Susuhunan, justru karena kedudukan tuanku itulah maka hamba mohon, agar hamba diperkenankan melaksanakan kewajiban hamba secepat-cepatnya. Sebenarnya lah, bahwa hamba tidak akan sanggup lagi mengendalikan keadaan jika hamba terlambat sesaat saja dari rencana yang sudah hamba serahkan. Jadi apa yang harus aku setujui, jika aku belum mengerti persoalannya, seperti yang sudah hamba jelaskan di hadapan tuanku. Pelaksanaan dalam garis-garis kecil terdapat di dalam susunan lengkap yang hamba serahkan kepada tuanku itu. Kanjeng Susuhunan menjadi termangu-mangu. Ia kini benar-benar berdiri di persimpangan jalan yang pelik. Jika ia mengambil keputusan segera, maka kedudukan Pangeran Mangkubumi tentu akan mengalami kesulitan. Menurut penjelasan Panglima Prajurit Surakarta, semuanya sudah diatur rapi. Seakan-akan tidak akan ada kesalahan sama sekali yang dapat dilakukan oleh pasukan Surakarta bersama kumpeni dalam tugas mereka menghancurkan pemberontakan Pangeran Mangkubumi. Namun apabila Kanjeng Susuhunan tidak memberikan keputusan segera, maka persoalannya akan menjadi berkepanjangan. Dan tentu akan timbul kekerasan yang bertebaran di seluruh sudut Mataram dan sekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh Panglima itu, jika lebah sudah tercerai-beraikan dari sarangnya, mereka akan menjadi semakin berbahaya, karena lebah itu akan menjadi liar dan buas. Dalam kebimbangan itu, terngiang kata-kata Panglima, sebenarnya lah bahwa hamba tidak akan dapat mengendalikan keadaan jika hamba terlambat sesaat saja. Kanjeng Susuhunan menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu, karena Kanjeng Susuhunan tidak segera menjawab, Pangeran Yudakusuma itu berkata, ampun tuanku. Malam ini semua senapati sudah dihubungi. Mereka harus menyiapkan pasukan mereka dalam waktu sehari semalam, seperti yang hamba sebutkan di dalam keseluruhan rencana hamba. Karena menurut pertimbangan hamba, menyiapkan prajurit Surakarta untuk sebuah peperangan yang besar, diperlukan waktu dan di dalam pelaksanaannya tidak mengejutkan dan membuat kegelisahan. Lebih dari itu, tidak segera menimbulkan kecurigaan pada petugas-tugas sandilawan. Kanjeng Susuhunan masih berdiam diri. Terbayang pasukan Surakarta bersiap sepenuhnya di tempat masing-masing tanpa mengetahui rencana dengan pasti. Baru setelah mereka bergerak, mereka akan diberitahukan apa yang harus mereka lakukan. Ampun Kanjeng Susuhunan, berkata Panglima itu, perintahkan hamba untuk melaksanakan secepatnya. Hamba akan segera mohon diri dan memberitahukan bahwa Kanjeng Susuhunan sudah menjatuhkan perintah untuk melaksanakan. Kanjeng Susuhunan Pakubuana itu masih termangu-mangu. Hatinya masih diragukan oleh kemungkinan yang dapat terjadi. Apapun yang dipilihnya, namun keadaannya memang sudah menjadi rumit. Maju atau mundur, ia menyadari bahwa ia akan membentur kesulitan bagi dirinya sendiri dan bagi Surakarta. Terasa betapa sulitnya keadaannya, sehingga rasa-rasanya kepalanya menjadi pening. Kesehatannya yang semakin lama menjadi semakin mundur itu memang tidak menguntungkan baginya dalam keadaan seperti itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat banyak selain berusaha mengobati dirinya sendiri. Bahkan tabib yang manapun juga sudah dipanggilnya untuk mencoba memulihkan kesehatannya. Kanjeng Susuhunan, berkata Panglima itu, hamba hanya menunggu perintah pelaksanaannya. Seterusnya, tuanku dapat menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada kami. Pada suatu saat hamba akan datang lagi melaporkan ke hadapan Kanjeng Susuhunan, bahwa Pangeran Mangkubumi telah dapat kami tangkap, hidup atau mati. Kanjeng Susuhunan menarik nafas dalam-dalam. Memang tidak ada pilihan lain lagi baginya. Ia harus memilih,
Surakarta akan hancur bersama peradabannya karena peperangan yang akan membakar seluruh daerah Mataram, atau Pangeran Mangkubumi harus diikhlaskannya. Sejenak Kanjeng Susuhunan memandang Panglima itu sambil mengusap dadanya. Namun kemudian katanya, baiklah. Jika kalian tidak dapat menunggu lagi barang sehari, lakukanlah rencana kalian. Tetapi seperti pesan yang pernah aku berikan bahwa yang penting di dalam peperangan ini bukannya suatu perlombaan membunuh sebanyak-banyaknya. Seorang senapati yang baik adalah mereka yang dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan titik darah yang sekecil-kecilnya di kedua belah pihak. Seorang senapati harus dapat mengendalikan anak buahnya agar mereka tidak berubah menjadi liar seperti kehidupan rimba raya. Panglima pasukan Surakarta itu menarik nafas. Terngiang kata-kata perwira kumpeni yang ada di dalam pembicaraan selagi ia menyusun rencana penyerbuan ke sarang Pangeran Mangkubumi, semua laki-laki harus dibunuh. Tetapi Panglima itu kemudian menjawab, ampun Kanjeng Susuhunan. Hamba akan memperhatikan semua pesan tuanku. Bukan sekedar diperhatikan. Tetapi kau harus melaksanakan perintah itu, berkata Kanjeng Susuhunan tegas. Hamba tuanku, Pangeran Yudakusuma menundukkan kepalanya. Nah, pergilah. Kau dapat meniru Pangeran Mangkubumi yang berhasil mengendalikan anak buahnya. Kau dapat bertanya kepada prajurit yang kau sebar di seputar kota dengan cara yang bodoh sekali. Mereka yang terluka, dan tidak lagi dapat melawan, maka mereka seakan-akan dibiarkan saja oleh lawan-lawan mereka. Pangeran Yudakusuma menggeram di dalam hati. Ia tidak dapat mengerti, kenapa Kanjeng Susuhunan nampaknya sangat terpengaruh oleh sikap Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi memang adiknya tersayang, berkata Pangeran Yudakusuma di dalam hatinya. Tetapi justru karena itu, perasaan iri hati telah melonjak di dalam hati. Hadiah tanah Sukawati yang berlebih-lebihan tidak dapat diterima oleh beberapa orang pangeran, termasuk Pepatih Surakarta. Nah, pergilah. Mudah-mudahan kalian berhasil tanpa melepaskan korban terlampau banyak. Hamba mohon restu tuanku, jawab Panglima itu. Aku akan berdoa bagi Surakarta, jawab Kanjeng Susuhunan. Namun dalam pada itu, Panglima itu pun tidak segera beringsut dari tempatnya sehingga Kanjeng Susuhunan bertanya, apalagi yang kau tunggu? Ampun Kanjeng Susuhunan. Seingat hamba, jika seseorang mendapat tugas langsung atas perintah tuanku, maka tuanku memberikan pertanda bahwa kewajiban yang dipikul itu adalah kewajiban memangku kekuasaan tertinggi di Surakarta. Kanjeng Susuhunan menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian katanya, baiklah Panglima. Aku akan memberikan pertanda bahwa yang kau lakukan adalah perintah yang aku berikan. Bawalah salah satu tunggul kerajaan sebagai pertanda itu. Kau dapat membawa tunggul Kiai Semi atau Kiai Baru, beserta panji-panjinya Kiai Kemitir. Pangeran Yudakusuma mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, ampun tuanku. Sebenarnya lah bahwa tugas hamba kali ini adalah tugas yang sangat berat. Setiap prajurit menyadari, siapakah Pangeran Mangkubumi itu. Seorang pangeran yang pilih tanding dan dilambari dengan segala macam ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sampai pada ilmu yang hampir tidak dikenal lagi sekarang ini. Ilmu sepi angin dan ilmu lelimunan. Itulah sebabnya maka jika tuanku berkenan, maka hamba mohon untuk mendapat bekal bukan saja sebagai pertanda, tetapi juga sebagai lambaran kekuatan hamba, pusaka yang tidak ada duanya, Kanjeng Kiai Pleret. Terasa dada Kanjeng Susuhunan bergetar. Sekilas tumbuh dugaan di dalam hati Kanjeng Susuhunan, bahwa agaknya Pangeran Yudakusuma mengetahui bahwa tombak Kanjeng Kiai Pleret telah diberikannya kepada Pangeran Mangkubumi. Namun kemudian Kanjeng Susuhunan itu berhasil menguasai dirinya meskipun ia tidak dapat melenyapkan ketegangan di wajahnya. Meskipun demikian, ia berkata, Panglima. Seharusnya kau mengetahui, bahwa Kanjeng Kiai Pleret tidak akan dapat keluar dari gedung perbendaharaan pusaka tanpa aku sendiri berangkat ke Medan. Bersambung ke jilid 55. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.